Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, senang sekali hari ini saya berkesempatan untuk bertemu mentor, guru Sherly juga. Beliau ini adalah seorang intelektual muslim. Langsung saja, ini dia Kang Muhammad Elfandi. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kang sudah diperkenankan kami untuk ikut bersilaturahim ke sini. Dan aktivitasnya apa sekarang, Kang? Aktivitas saya nggak ada yang spesial, ngajar, Ngajar, nulis, nulis, mikir. udah tiga itu aja. Aktivitas utama mikir Ngajar, nulis, mikir, dan bisnis. dan bisnis. Luar biasa teman-teman. Ini Sherly mungkin sedikit menyampaikan. Jadi Sherly ini sering ikut kegiatan mentoring. Beliau ini membuka sesi mentoring. Mungkin selama ini ketemunya via online begitu, karena mentoring online. Nah, Kang El, jadi ada istilah begini. Ketika kita mendengar narasi seseorang, itu sebetulnya menggambarkan bacaannya, kedalaman penguasaan bahasanya, apalagi sumber-sumber dan referensi yang digunakan. Kang El boleh dong diceritakan ke kami ini. Kang El ini lulusan mana, pendidikan S1, S2-nya di mana, supaya kami dapat gambaran nih dalam diskusi kita nanti kalau keluar bobot-bobot materinya itu dapat gambaran sebetulnya latar belakang Kang El ini seperti apa. Ya, terima kasih. Terima kasih Sally ya sudah hadir di ruang kerja saya, tempat kumpul anak-anak muda juga. Banyak yang datang ke sini untuk ngobrol, silaturahim, atau sekedar curhat tentang masalah karir dan juga masalah bisnis mereka. Saya sebetulnya punya mimpi besar dulu, bukan untuk jadi intelektual muslim ataupun jadi penulis. Saya ingin jadi tentara dulu itu. Dulu pengen jadi tentara? Ingin jadi tentara, ingin ikut akademi militer. Tapi qadarullah ternyata Allah menyiapkan jalan yang lain. Jalan yang berbeda ya. Masih pengen jadi tentara zaman dulu itu. Setelah saya lulus SMA, saya bukan anak pesantren. Ingin kuliah di kampus-kampus umum lah di Indonesia sebagaimana sahabat-sahabat saya dulu SMA itu. Paling kalau orang-orang di Bandung itu waktu saya dulu SMA 9 tuh banyak yang kuliah ke ITB, Unpad atau paling dekat UI lah, UI misalnya IPB. Nah, saya juga pengen kuliah ke sana, cuma ada kendala waktu itu kondisi ekonomi keluarga kurang mendukung, jadi nggak ada biaya untuk kuliah umum, kuliah negeri ataupun swasta nggak ada biaya. Sampai ada salah seorang guru ngaji saya yang merekomendasikan dibanding nggak kuliah, dibanding nggak belajar, udah kursus aja bahasa Arab. Sebetulnya saya tidak terlalu tertarik ya kursus bahasa Arab, tapi di situ menjadi turning point bagi saya. Saya ambil kursus bahasa Arab, saya geluti itu dari nol, belajar bahasa Arab dari mulai A, I, U-nya, dari ism, fi'il, sampai 2 tahun alhamdulillah saya kuasai. Habis itu mulailah terbangun ketertarikan untuk kuliah jurusan keislaman, belajar agama Islam dengan lebih intensif. Walaupun sejak SMA saya sudah banyak baca buku, tapi sejak di Al-Imarat tempat saya belajar bahasa Arab itu menjadi turning point. Saya coba tes beasiswa, alhamdulillah dapat kesempatan kuliah di Al-Azhar Mesir. Udah dari situ udahlah jalan hidup saya mulai lebih terbentuk lagi. Saya rancang ulang seluruh visi besar yang mengantarkan saya dari Al-Azhar itu terus kuliah ke bidang-bidang yang agak berdekatan. Saya kuliah ke Prancis waktu itu 3 tahunan ya. Setelah itu saya kuliah politik ke Inggris 1,5 tahun. Jadi seluruh pendidikan saya itu diawali dari mana? Dari Al-Imarat yang mengantarkan saya pada Azhar, Prancis dan juga Manchester di Inggris. Oke. Jadi secara tidak langsung teman-teman, ini ketahuan beliau ini menguasai minimalnya adalah 3 bahasa. Bener ya kan? Tolong perbaiki kalau salah. Sama. Ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis, Sunda. bahasa Sunda. Sebagai orang Sunda. Sebagai orang Sunda. Nah, ada istilah begini, Kang. Ketika kita pengen menguasai satu ilmu dan mampu mempelajari itu dari sumber bahasanya langsung, maka kedalaman kita atas pemahaman ilmu itu akan lebih dalam. Itu gimana? Suka duka mempelajari bahasa baru yang dari awal mulanya mungkin kita nol dengan bahasa itu. Ya, itu lumayan struggling tuh. Dari mulai bahasa Inggris, setelah SMA saya nggak bisa bahasa Inggris juga. Saya mulai kursus manual ya, di kursus biasa 9 bulanan, struggling di situ akhirnya sampai lancar. Ketika bahasa Arab dari nol juga 2 tahun, tapi intinya fokus. Kuncinya itu, saya fokus. Ketika mempelajari satu bahasa, nggak dicampur dulu dengan bahasa yang lain. Sampai akhirnya saya jelas menguasai 2 tahun itu. Beres itu, beres Al-Azhar, saya tidak ngerti satu kata pun bahasa Prancis. Setelah itu ada kesempatan, saya ada link, ada akses untuk pergi ke Prancis. Saya berangkat ke sana dan mulai belajar bahasa Prancis di sana. Kursus cuman kira-kira 3 bulan, setelah itu saya hanya belajar lewat pergaulan sehari-hari di kafe. Saya banyak bergaul dengan orang.
Jadi ketika saya fokus setengah tahun belajar bahasa Perancis, alhamdulillah jadi lancar. Oke. Jadi kuncinya itu sih, kalau ingin belajar bahasa, kita fokus pada satu bahasa dan juga interaksi dengan masyarakat langsung. Dan itulah keuntungannya ketika ke luar negeri. Kita bisa Jadi berinteraksi langsung. langsung ada orang-orangnya, orang Inggris atau orang Prancis dengan orang Arab. Kalau di sini di Indonesia, nanti bahasa Inggrisnya jadi bahasa Inggris no what. What ya. Oke. Iya. Nah, tapi sejauh ini Kang, antara pemikiran-pemikiran dari sebutlah Barat yang Kang El juga sempat mendalami dan Timur yang Kang El juga sempat mendalami, ini apa perbedaan signifikan yang Kang El dapat? Apalagi Kang El menguasai bahasanya di dua wilayah ini, Barat dan Timur. Saya melihatnya ini ada dua peradaban yang saling mengisi. Kita ini punya khazanah keilmuan yang sangat luas, yang sangat kaya dalam literatur Islam. Hanya perkembangan peradaban Islam ini agak terputus di abad-abad 17-18 ketika zaman kolonialisasi. Sehingga warisan hebat ulama-ulama Islam yang berbahasa Arab itu relatif kurang diteruskan oleh generasi setelahnya. Dan kebetulan ilmu itu kiblatnya berpindah ke Eropa. Eropa yang sekarang ditulis dalam bahasa Inggris, bahasa Itali, bahasa Prancis. Sehingga kita belajar langsung ke kampus-kampus Barat di abad 21 ini, maka kita mengisi satu gap yang kosong, yang tidak dilanjutkan oleh ulama-ulama kita. Terutama di bidang humaniora, ataupun di bidang-bidang eksak ya, fisika, kimia. Karena saya bidang sosial, saya ambil kuliah politik. Approach atau pendekatan yang saya pelajari di Manchester beda total dengan apa yang kita pelajari dulu di Al-Azhar. Nggak ada yang lebih baik. Dua-duanya saling melengkapi. Jadi ketika kita paham ilmu yang kita diajarkan oleh guru-guru Al-Azhar kita jadi tahu kalau dalam agama Islam ada yang namanya ats-tsawabit, hal-hal yang pokok, landasan, basic, yaitu Quran, Sunnah, dan juga filosofi hidup secara Islam. Itu adalah fondasi. Kalau ini nggak ada, belajar ke Barat juga mungkin akan cenderung bisa agak melenceng. Nah, setelah ini kuat, belajar ke Barat bukan jadi melenceng atau jadi ngacok, justru jadi makin kuat. Kenapa? Karena kita dibekali dengan metodologi baru, kontemporer, yang secara ilmiah menurut saya lebih detail, lebih tajam, lebih akurat. Dan ini kan memperkuat ilmu-ilmu yang kita pelajari di Timur Tengah. Sehingga dua dunia ini saya melihatnya nggak ada yang lebih baik, tapi saling melengkapi. Ini menarik teman-teman, karena beliau menggunakan kata saling melengkapi antara Timur dan Barat. Saya jadi teringat salah seorang keajaiban zaman, Baiduzzamani Said Nursi, ketika ditanya oleh seorang mufti Al-Azhar, apa hubungan antara Timur dan Barat, Kang El? Jawabannya itu menurut saya jenius sekali. Beliau menjawab, Timur sedang mengandung Barat, Barat sedang mengandung Timur. Itu pendapat Syekh Baiduzzamani Said Nursi itu ya banyak juga yang mengamini. Kayak misalnya Muhammad Abduh juga pernah mengungkapkan statement yang mirip. Saya lihat umat Islam tapi nggak ada agama Islam, tapi saya melihat ada umat yang non Muslim tapi mengamalkan nilai Islam. Tapi saya tidak total setuju ya dengan dua statement tersebut, karena pada akhirnya titik poinnya berbeda. Kita kalau dalam agama Islam kita membangun peradaban, intinya itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Starting pointnya adalah kita ingin menjadi pemakmur bumi. Dalam bahasa Quran istilahnya khalifah fil ard. Nah, kalau bagi orang-orang materialis ada filsafat humanism sebagai manusia sebagai sentral eksistensi kehidupan, maka segala sesuatu baik buruk itu menurut manusia dan demi manusia murni. Nah, pasti ada juga prestasinya. Nah, prestasi inilah hasil ilmu pengetahuan modern yang memang canggih sekarang. Nah, prestasi mereka untuk membangun peradaban manusia yang luhur ini beririsan dengan tujuan Islam untuk membangun umat manusia yang sejahtera. Ini beririsan, tapi titik tolaknya berbeda. Nah, inilah yang ingin saya elaborasi dalam konten-konten saya, kajian-kajian saya, bahwa oke, kita ini meniru beberapa hal dari Barat, tapi tidak sedang taklid buta, tidak sedang membabi buta mencontoh, enggak. Karena starting point-nya berbeda. Kalau starting point-nya berbeda, pasti ada hal-hal signifikan yang kalau kita ikuti terus, pasti kita akan ke bawah-bawah, menurut saya akan jadi ngaco. Jadi dari awal kita boleh mengikuti, tapi harus difilter baik-baik dengan punya fondasi yang kuat dari Islam. Menarik teman-teman, ketika bicara tentang filter dan fondasinya adalah Islam, maka sebetulnya pemuda ideal menurut Islam itu gimana, Kang El? Wah, ideal ini. Ini ada podcastnya bisa 5 jam kan? Nggak cukup ya? Nggak cukup teman-teman. Jadi saya biasanya gini, selama di Indonesia sejak 2019, saya mencoba membuka pembinaan anak-anak muda Muslim ya, yang tadi dibilang ingin membentuk pemuda Muslim ideal itu, saya coba buka untuk publik.
saya bikin trainingnya itu 10 episode, 10 sesi dalam kegiatan namanya Elite Circle. Termasuk saudari ini nih. Sally adalah alumninya teman-teman. EC Elite Circle yang ke-10. Nah, jadi materi 10 sesi itu biasanya 20 jam saya menjelaskan. Tapi kalau saya ingin meringkasnya, bisa diringkas dengan satu segmen gini. Pemuda muslim ini harus menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan diri sendiri. Karena kalau dalam pepatah Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Kalau pemuda muslim ini belum selesai urusan dengan diri sendiri, dalam bahasa saya belum bisa menjadi produktif muslim al-fa'al, dia nggak bisa berkarir dengan baik, nggak bisa berdampak, apalagi menjadi pemikul beban bangsa. Nggak bisa dia aja misalnya IPK-nya jeblok, atau misalnya kuliahnya nggak beres-beres, ataupun nggak bisa diandalkan oleh orang tuanya, nggak bertanggung jawab, PHP terus ke orang gitu kan, banyak yang sakit hati, itu nggak bisa. Jadi pemuda muslim harus selesai dengan diri sendiri dulu. Nah, kualifikasi selesai dengan diri sendiri itu termasuk memiliki visi hidup, bagaimana dia itu memiliki perencanaan yang matang, seimbang hidupnya antara visi intelektual, emosional, spiritual. Dia juga bagaimana punya persahabatan, tidak lupa keluarganya. Dia juga punya spiritual dan juga ibadah yang kokoh, termasuk dia juga bisa memimpin dan mempengaruhi. Ini satu paket mendasar muslim harus produktif sehingga dia bisa mengenalkan dirinya sendiri dalam masyarakat. Tapi itu nggak cukup. Next levelnya, muslim juga perlu punya kontribusi yang real. Kontribusi itu saya bagi menjadi dua. Kontribusi profesional atau kontribusi pengetahuan. Jadi silakan memilih yang mana. Jadilah inventor-inventor, penemu, jadilah kontributor yang konkret mempengaruhi masyarakat. Tapi itu nggak cukup juga. Kalau ngomong ideal, level 3-nya muslim itu harus bisa menggerakkan. Gak hanya dia kontributor, tapi juga menggerakkan lingkungan, yang komunitasnya, organisasinya, agar jadi kontributor kayak dia. Sebagai aktivis. Baru level keempatnya, muslim ideal menurut saya adalah orang yang bisa memimpin perubahan. Bukan perubahan ecek-ecek, bukan perubahan gimmick, tapi perubahan besar yang berdampak for humanity, untuk umat manusia. Itulah standar seorang muslim. Sebetulnya berat, tapi walaupun berat, sebetulnya itu adalah standar yang menurut Quran biasa-biasa aja. Karena kalau dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya, Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus kamu ya Muhammad kecuali sebagai penebar rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam itu artinya for humanity, around the world. Jadi kalau misalnya ada muslim yang obsesinya di bawah itu, ingin jadi tokoh perubahan nasional, itu di bawah standar. Di bawah standar. Di bawah standar Quran. Oke. Baik. Dan ini mengingatkan Sarli dengan pertanyaan yang Sarli dapat sekitar 13 tahun yang lalu, Kang. Ketika kurang lebih saat itu Sarli juga kuliah S1. Seorang mentor mengingatkan Sarli untuk mampu menjawab 4 pertanyaan, yang ini juga menjadi salah satu turning point Sarli, Kang, kalau Sarli boleh sedikit memflashback karena teringat. Pertama adalah siapa kamu di masa depan, siapa kamu sekarang, how, bagaimana mengeksekusinya, karena setiap orang pathway dan jalur kontribusinya berbeda-beda. Dan pertanyaan keempat ini yang kemudian cukup menggelitik. Kita pengen meninggalkan apa untuk generasi sesudah kita? Dan ini menarik ketika melihat sebetulnya siapapun kita, apapun profesi kita, kita bisa menjadi bagian dari humanity. Nah, terkait ini Kang El terinspirasi dong dari tokoh, atau mungkin ada role model dalam hidupnya. Boleh nggak Kang diceritakan? 3 deh. Tokoh siapapun ya? Siapapun. Pertama, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Tokoh besar. Kenapa? Alasan sederhana. Di antara banyak pembinaan pemuda, salah seorang tokoh yang pembinaannya itu relatif hampir sempurna itu Muhammad Al-Fatih. Guru terbaik seluruh kerajaan didatangkan untuk orang ini. Jadi ketika saya membuat konsep pembinaan, saya ingin agar anak muda itu punya pembinaan yang super seperti Muhammad Al-Fatih. Nah, itulah yang saya bikin dengan training-trainingnya. Tokoh kedua yang saya kagumi adalah Dr. Raghib As-Sirjani. Dia ini seorang dokter ahli saluran air kencing, tapi pakar sejarah. Itu memberi saya inspirasi bahwa kalau orang ingin menguasai sesuatu, bahkan di luar bidang dia, kalau belajar sistematis, sistemik itu, dia bisa pakar. Bahkan bisa menguasai. Dia jadi pakar sejarah, padahal seorang dokter. Itu menginspirasi saya untuk membaca banyak referensi, sehingga saya banyak mendengarkan bukan ratusan, mungkin ribuan jam ya materi-materi beliau dan ribuan halaman buku beliau. Yang ketiga, tokoh yang saya kagumi adalah Syekh Muhammad Ayyaz Al-Qubaisi, dan satu lagi partnernya Dr. Jasim Sultan. Ini adalah 2 orang ulama, satu dari Irak, satu dari Qatar. Itu orang-orang yang pemikirannya itu di atas rata-rata, memiliki visi ke depan, dan ketika berbicara dalam skala umat, sehingga statement mereka menjadi panduan bagi policy maker, bagi sultan mungkin, atau bagi para pengusaha. Nah,
saya sangat berharap agar Muslim itu mulai terbiasa membicarakan narasi besar. Ya. Karena kita disiapkan untuk itu, bukan untuk hal yang ecek-ecek. Karena saya ambil statement terakhir yang menarik bahwa pada akhirnya Muslim itu lebih cenderung mewarnai, bukan diwarnai. Senang dengan narasi-narasi besar, bukan narasi yang ecek-ecek. Tapi untuk menarik itu dengan realitas dan kondisi sekarang, menurut Kang El, tantangan anak muda di zaman sekarang apa aja, Kang? Nah ini ya, disrupsi teknologi itu juga mengubahkan pola interaksi, pola nonton, pola belajar anak-anak muda. Sekarang kalau kita lihat milenial 145 jutaan kan, generasi X, generasi Z. Nih, generasi-generasi ini kan generasi yang memang terpapar dunia digital. Nggak bisa dilawan, nggak bisa ditolak juga, ini dunia mereka. Jadi yang saya berpikir gini, justru ini kesempatan, kalau kita melihat ada orang-orang yang sudah tenggelam dalam dunia digital, konten-konten besar narasi ini, mau tidak mau, harus disajikan melalui digital. Nggak bisa lagi, atau nggak cukup hanya disajikan di masjid, atau di majelis taklim, atau di pesantren. Perlu disajikan dengan sistematis, dengan juga teamwork yang besar. Sehingga saya berpikir gini, kalau kita ingin membangun generasi, kita tidak cukup hanya langsung bicara ke end user. Langsung dengan hanya bikin podcast, dengan hanya bikin Instagram, dengan hanya bikin ceramah, ataupun training, nggak cukup. Jadi kita perlu membuat layer-layer. Layer-layer ini fungsinya adalah kita mencetak orang-orang inti yang akan menjadi pemikul beban. Mereka inilah yang akan jadi pemikul bebannya. Jadi kalau kita, taruhlah saya asumsikan, dalam 10 atau 20 tahun, kita mencetak 1000 anak muda aktivis. Aktivis itu bukan hanya aktivis yang demo ya. Yang saya maksud aktivis adalah orang yang bergerak dan membuat perubahan dalam bentuk apapun. Ya. Kalau kita mencetak 1000 orang itu berdampak bagi 1000 orang pemuda se-Indonesia, maka yang kita cetak itu adalah para pemikul beban yang akan berdampak bagi 1 juta pemuda. Jadi saya ketika melihat generasi muda, sekarang misalnya ada generasi alay, main terus, main game, ya memang itu fenomenanya, nggak masalah. Yang kita fokuskan adalah siapa generasi yang saya sebut dengan dalam bahasa saya elite circle, generasi pemuda eksklusif, sedikit jumlahnya tapi kapasitasnya di atas rata-rata. Nah orang-orang inilah yang dalam waktu 20 tahun ke depan akan menjadi para perubahan. Tapi mereka ini nggak bisa dibiarkan, harus didampingi dalam waktu yang lama. Makanya saya secara pribadi punya komitmen ingin mendampingi anak-anak muda yang saya ajak dalam lingkaran elite circle ini untuk bertumbuh 20 tahun ke depan. Karena mereka disiapkan untuk menjadi game changer. Bukan hanya menjadi orang yang ngasih perubahan tapi dampaknya nggak terlalu konkret. Luar biasa teman-teman. Nah, pada akhirnya kan mindset manusia, ada istilah begini Kang, bahwa perubahan besar itu nggak mungkin terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil, dan sebetulnya partikel terkecil perubahan itu ada pada diri kita, dan lebih kecilnya lagi ada pada cara berpikir kita, mindset. Yang itu besar kecilnya dipengaruhi dari apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita tonton, dengan siapa kita berdiskusi. Boleh dong Kang, kasih kita rekomendasi 5 buku deh yang anak muda rugi banget melewatkan masa mudanya tanpa membaca buku ini. 5 deh. 5 buku, saya mau ngasih 500 loh. 5 buku. Baik, nih. 1, ini buku yang buat pribadi, untuk skala pribadi. Ini saya baca buku ini dari saya SMA nih. Tahun 2001 saya baca buku ini, judulnya The Seven Habits. Oke. Ini buku lawas, buku klasik, semua orang udah membacanya, tapi banyak anak muda mungkin belum membacanya juga. Ini saya rekomendasikan. Yang kedua, ini akan mind blowing soal mentalitas. Buku Mencari Pahlawan Indonesia. Karena kan Aris Mata. Buku kedua. Buku ketiga, coba pusing saya kalau terlalu banyak teman-teman. Kalau buku itu. Kalau teman-teman datang ke sini, teman-teman akan ngelihat koleksi buku beliau yang nggak hanya bahasa Indonesia. I know. Yang ketiga, buku Power. Karena Robert Greene. Saya pernah merekomendasikan juga ke saya kan. Power. Ini advance nih. Baca buku ini Anda bisa powerful, tapi kalau nggak hati-hati bisa jadi orang jahat yang powerful juga. Buku keempat, nah sengaja nih saya sebutkan buku keempat karena di buku ini ada 60 jilid. Judulnya The Great Book of Western Civilization, of Western World. 60 jilid. Semua penulis terbaik ada di situ. Nah itu kalau baca buku itu bertahun-tahun nggak akan beres. Baik. Buku kelima yang saya rekomendasikan. Ngapain merekomendasikan buku orang lain? Nah, ini buku saya. Judulnya adalah Sang Pemuda, yang juga menjadi salah satu book of the year yang saya rekomendasikan. Terakhir pesannya untuk anak muda, Kang. Pesan saya bagi anak-anak muda ada 2 hal. 1, kita udah tahu lah istilah agent of change, kan, leader of change. Kalimat kayak gitu udah tahu. Tapi yang saya inginkan adalah anak-anak muda ini punya potensi yang lebih besar dibanding sekedar dia menjadi agent of change sendirian. Jadi kalau mau berpikir untuk menjadi pengubah,
berpikirnya dalam industrial scale, dalam Hmm. skala industri. Hmm. Jadi kalau Anda ingin bikin perubahannya itu harus mencetak pengubah yang banyak dalam skala masif. Kalau Anda ingin membuat perubahan dalam bidang misalnya kesenian, Anda harus membuat sistem yang mengubah dalam jangka panjang. Jadi bukan hanya seorang individu yang mengubah sendirian. Itu yang pertama. Anda menjadi agent of change-nya itu dalam skala masif, industrial scale. Bukan kerajinan tangan yang satu-satu. Itu yang pertama. Yang kedua, kawan-kawan, ini ada satu undangan. Ada satu undangan dari sejarah bahwa Allah pernah memberikan kesempatan sejarah sebagai leader of humanity bagi banyak bangsa di dunia kan. Pernah Allah kasih ke bangsa Sumeria, Babilonia, bangsa Cina, bangsa Mesir, Persia, Romawi, Muslim Arab, Muslim Turki, terus bangsa Eropa, Prancis, Spanyol, Portugis. Kira-kira ada satu bangsa yang belum dapat jatah? Indonesia. Negeri Wakanda kita. Tapi ini bukan omong kosong. Saya yakin dengan semua potensi kita, demografi kita, lalu juga besarnya negara kita, jumlah penduduk kita, agama Islam yang toleran di Indonesia ini. Ini bukan omong kosong, potensi besar. Kalau para pemuda tahu cara menggunakannya. Sehingga saya punya pesan terakhir gini. Kalau kita ingin menciptakan perubahan besar itu harus diisi oleh bukan 1-2 pemimpin, tapi satu generasi pemimpin. Tapi pemimpin itu tidak dicetak dengan 10 sesi training saya. Tidak dicetak apalagi dengan mendengarkan 100 episode YouTube, enggak. Pemimpin itu dicetak dalam waktu yang cukup lama. Maka kalau kita ingin membuat perubahan, maka dimulai hari ini, tapi sabar, butuh energi yang panjang. 20 tahun lagi insya Allah 2043 atau 2045 barulah akan kita petik. Tapi kawan-kawan pemuda ini perlu menikmati prosesnya. Sekarang kita siapkan diri dan siapkan generasi, karena saya agak greget ngelihat anak-anak muda yang komplain terus, pemerintah ngebecus utang banyak. Ya emang mau gimana lagi? Mereka adalah cetakan 20 tahun yang lalu. Kalau kita ingin mengubah masa depan, cetak pemuda hari ini, tapi 2045-an baru akan kita petik. Jadi sabar dalam prosesnya, tapi bergerak dengan gesit, dengan agresif, dan sistemik dan berjejaring. Gitu. Luar biasa. Sebetulnya Sherly masih punya banyak pertanyaan teman-teman, tapi podcast ini akan sangat panjang. Jadi nanti kita bikin sesi kedua saja. Terima kasih Kang El atas kesempatan dan waktunya. Sama-sama. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis, dan komen lagi di bawah kira-kira tokoh muda inspiratif mana yang harus Sherly dan tim datangi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.